Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, mungkinkah ilusi itu ada di sana untuk sengaja mempengaruhi aku? Tanya Chu Feng yang merasa sangat terkejut. Itu benar, itu ada di sana untuk dengan sengaja mempengaruhi kamu. Jika kamu mencoba menerobos formasi ini dengan apa yang kamu pahami dari ilusi itu, kamu pasti akan mati. Ying Mingchao berbicara dengan cara yang sangat pasti. Tapi jika tanah pemakaman yang tidak diketahui ini tidak berencana untuk membiarkanku melewati formasi hidup dan mati, itu benar-benar bisa membuatnya menjadi jebakan maut. Apakah benar-benar perlu untuk melakukan semua itu? Tanya Chu Feng. Dia saat ini benar-benar bingung, dan dia merasa ini tidak masuk akal. Chu Feng, ini aku, Zi Sunyi. Tepat pada saat ini, suara Zi Sunyi terdengar. Senior Zi, kamu juga datang. Seru Chu Feng yang terkejut ketika mendengar suara Zi Sunyi. Chu Feng telah menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Zi Sunyi lagi. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan mendengar suaranya begitu cepat. Setelah mendengar bahwa kamu terjebak di sini, Sun Yi segera bergegas untuk membantu. Kalau tidak, kemungkinannya bahkan para dewa tidak akan bisa memindahkannya. Ying Mingchao menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan kehangatan yang lebih besar di hatinya. Karena bagaimanapun, itu secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Zi Sun Yi sangat peduli dengan keselamatannya. Persahabatan antara orang-orang seperti ini. Jika seseorang bertemu dengan seseorang yang mereka kenal dengan baik, maka seseorang tidak perlu tahu yang lain untuk melewati air dan menginjak api untuk yang lainnya. Namun jika seseorang menjumpai seseorang yang palsu, maka terlepas dari seberapa baik hubungan timbal balik antara keduanya, orang itu tidak akan melakukan apapun ketika kamu berada dalam krisis. Adapun Zi Sun Yi, dia jelas-jelas adalah mantannya. Chu Feng, dengarkan aku. Jangan berkecil hati dan jangan takut. Alasannya adalah, karena ada orang yang selamat di antara orang-orang yang telah memasuki tanah pemakaman tidak diketahui ini, kata Zi Sun Yi. Seseorang berhasil melewati 3 pos pemeriksaan Ground Unknown Burial, ucap Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Zi Sun Yi. Alasan mengapa Chu Feng merasa segembira ini adalah, karena apa yang dikatakan Zi Sun Yi menunjukkan bahwa tanah pemakaman yang tidak diketahui bukanlah jebakan maut. Namun sebaliknya, karena seseorang dapat benar-benar melewatinya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga merasakan kekaguman dari lubuk hatinya terhadap orang yang selamat itu. Berada di dalam tanah pemakaman tidak diketahui, Chu Feng tahu betul betapa berbahayanya tanah pemakaman tidak dikenal itu. Dia bahkan merasa bahwa dia hanya memiliki kesempatan 30% untuk dapat melewati formasi hidup dan mati ini. Dengan demikian, orang yang berhasil melewati formasi hidup dan mati secara alami akan memenuhi syarat untuk menerima kekaguman Chu Feng. Memang benar, ada orang yang berhasil melewati 3 pos pemeriksaan tanah pemakaman tidak diketahui. Adapun orang-orang itu, mereka adalah Sun Yi dan aku sendiri, kata Ying Mingchao. Jadi orang itu adalah senior. Seru Chu Feng yang bahkan lebih gembira setelah mendengar kata-kata itu. Jika mereka berhasil melewati tanah pemakaman yang tidak diketahui, mereka pasti tahu cara melewati formasi hidup dan mati ini. Tampaknya ada beberapa harapan bagi Chu Feng untuk melewati tanah pemakaman tidak dikenal ini. Saat itu, kami berdua hanya berhasil melewati tanah pemakaman tidak dikenal ini secara tidak sengaja. Namun jika kamu melakukan seperti yang kami lakukan, kamu pasti akan dapat kembali hidup. Hanya saja, metode kami agak ekstrim. Kamu harus berakhir menderita dalam proses itu. Adapun penderitaannya, itu akan sangat tak tertahankan. Namun demikian, selama kamu menahannya, kamu akan bisa melewati formasi hidup dan mati. Jadi kamu harus membuat persiapan mental, kata Ying Mingchao. Tidak apa-apa, selama aku bisa dengan cepat melewati formasi hidup dan mati ini, aku tidak takut dengan penderitaan, kata Chu Feng. Sebenarnya, dia tidak sesabar ini bukan karena dia ingin cepat-cepat meninggalkan tempat pemakaman tidak dikenal. Tapi sebaliknya, itu karena dia mengkhawatirkan Zhao Hong. Orang harus tahu bahwa Zhao Hong telah berada di formasi hidup dan mati lebih lama darinya. Saat ini, kehidupan dan kematiannya masih belum ditentukan.
Dengan demikian, bagaimana bisa Chu Feng tidak khawatir? Jadi itu adalah perlombaan melawan waktu bagi Chu Feng. Dia harus dengan cepat menerobos formasi hidup dan mati ini. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai, ucap Ying Mingchao. Kemudian, Ying Mingchao mulai memberikan arahan tentang bagaimana melewati formasi hidup dan mati kepada Chu Feng. Chu Feng tidak ragu sedikit pun. Dia pun mulai menabrak formasi hidup dan mati sesuai instruksi Ying Mingchao. Seperti yang dikatakan Ying Mingchao, setelah Chu Feng mulai bergerak sesuai dengan instruksi Ying Mingchao, ia mulai menghadapi siksaan yang tak terhitung jumlahnya. Alasan untuk itu adalah, karena metode Ying Mingchao benar-benar ekstrim. Setiap kali Chu Feng akan menemui formasi pembantaian atau perangkap, dia tidak akan mencoba menemukan cara untuk menerobos mereka. Tapi sebaliknya, ia akan langsung melewati mereka. Dia akan menggunakan tubuhnya sendiri, itu untuk menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari formasi pembantaian. Selanjutnya, luka-luka yang ditimbulkan oleh formasi pembantaian di formasi hidup dan mati ini tidak dapat disembuhkan. Saat Chu Feng terus maju, tubuhnya sekali lagi menjadi rusak parah. Dia gemetaran, dan setiap langkah selanjutnya menjadi sangat sulit. Dalam situasi seperti ini, bahkan kerumunan yang telah melihat pembantaian dan mayat yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mampu menguatkan diri mereka untuk terus menonton ini. Adegan di depan mereka terlalu kejam, dan Chu Feng menabrak berbagai rintangan dengan hidupnya. Wush wush wush. Pada saat ini, formasi pedang memenuhi langit. Seperti hujan deras, pedang-pedang itu menari-nari dengan suara gemerisik di jurang. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya hanya menyerang satu sasaran, dan orang yang sedang melanjutkan maju melalui jurang itu adalah Chu Feng. Chu Feng seperti daun longgar dalam badai angin kencang, itu saat ia terhuyung ke kiri dan ke kanan oleh pedang yang memenuhi langit. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng tidak gentar sedikit pun. Menyeret tubuhnya yang babak belur, dia terus maju dengan susah payah. Metode semacam ini untuk menerobos formasi terlalu kejam. Ini hanya menggunakan tubuh seseorang untuk menahan semua serangan secara paksa, ucap Kong Yuehua. Melihat situasi Chu Feng saat ini, Kong Yuehua mulai goyah. Dia tidak lagi yakin apakah metode seperti itu akan berhasil atau tidak. Karena ini adalah uji coba, aspek terpentingnya adalah menerima uji coba. Mengenai bagaimana melakukannya, itu tidaklah penting. Karena metode ini adalah sesuatu yang Ying Mingchao dapatkan melalui pengalamannya sendiri, maka itu pasti sangat efektif, kata Kong Sun Lian. Tapi kan, formasi besar itu terlalu kuat. Akankah Chu Feng benar-benar dapat menanggungnya jika dia ingin terus memaksa jalan seperti ini? Kong Yuehua berkata dengan cemas. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Meskipun Chu Feng adalah martial ancestor, tapi dia adalah martial ancestor terkuat. Kemungkinannya, Ying Mingchao dari saat itu tidak sekuat Chu Feng saat ini. Karena Ying Mingchao bisa melewatinya, Chu Feng pasti akan dapat melakukannya juga, ucap Kong Sun Lian. Dibandingkan dengan Kong Yuehua, Kong Sun Lian dipenuhi dengan kepercayaan terhadap Chu Feng. Bahkan meskipun situasi Chu Feng sangat menyedihkan, tapi sebagian besar orang yang hadir merasakan hal yang sama seperti Kong Sun Lian. Mereka merasa bahwa Chu Feng pasti bisa melewati formasi hidup dan mati, dan berjalan keluar dari tanah pemakaman tidak dikenal hidup-hidup selama dia bertahan. Ying Mingchao juga sangat percaya diri pada Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah diambang kehancuran, tapi ekspresi Ying Mingchao tumbuh lebih emosional dan semakin bersemangat. Dia hampir sampai. Chu Feng, tunggu sedikit lebih lama lagi dan kamu akan dapat meninggalkan formasi ini. Ying Mingchao berbicara dengan sangat bersemangat. Mendengar kata-kata itu, kerumunan juga menjadi sangat bersemangat. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng akan segera melewati tanah pemakaman yang tidak diketahui. Adapun mereka akan bisa menyaksikan pemandangan itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ying Mingchao, kekuatan yang lebih besar muncul dari tubuhnya. Kecepatan awalnya yang lambat, itu seketika saja meningkat pesat. Yang paling mengejutkannya adalah, Chu Feng benar-benar berhasil memaksa jalannya melalui formasi pedang ini, yang tampaknya tidak mungkin bagi seseorang untuk memaksa seseorang melewati. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba di tanah terbuka. Sebuah tebing ada di depannya. Tebing itu berdiri tegak lurus, dan tampak seolah-olah itu mengarah langsung ke langit. Tebing ini memblokir jalan Chu Feng ke depan. Senior, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Chu Feng.
Namun demikian, Chu Feng tidak menerima jawaban dari Ying Mingchao. Senior Ying Mingchao, ucap Chu Feng. Chu Feng terus memanggil Ying Mingchao. Namun sayangnya, dia masih belum menerima jawaban. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semacam masalah telah muncul dalam pembentukan formasi yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan aku? Melihat Ying Mingchao tidak menanggapinya, Chu Feng pun mulai khawatir. Sebenarnya, tidak ada yang terjadi pada pembentukan formasi yang Ying Mingchao gunakan untuk berkomunikasi dengan Chu Feng. Semua orang bisa dengan jelas melihat situasi di mana Chu Feng berada. Hanya saja, Ying Mingchao dan Zi Sunyi berubah pucat. Mereka tidak lagi memiliki ekspresi gembira yang mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin? Secara logis, Chu Feng seharusnya melewati formasi hidup dan mati. Tapi mengapa dia masih dalam formasi hidup dan mati? Ucap Ying Mingchao. Dengan bingung, Ying Mingchao memandang Zi Sunyi. Chu Feng mengambil langkah yang sama persis seperti yang kita lakukan. Tidak ada kesalahan sama sekali. Sesuatu seperti ini seharusnya tidak terjadi, balas Zi Sunyi yang juga memiliki ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu berakhir dengan kegagalan? Ucap Ying Mingchao. Percakapan antara Ying Mingchao dan Zi Sunyi tidak dilakukan melalui transmisi suara. Dengan demikian, perkataan mereka didengar oleh semua orang yang hadir. Ini termasuk bahkan Chu Feng, yang berada di dalam formasi Grand Unknown Burial Ground. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa aku gagal? Tanya Chu Feng. Meskipun dia telah mendengar percakapan antara Ying Mingchao dan Zi Sunyi, tapi Chu Feng ingin memverifikasinya. Chu Feng, dengarkan aku. Logikanya, saat kamu tiba di tempat ini sekarang, kamu seharusnya sudah keluar dari formasi hidup dan mati. Agar kamu tidak bisa keluar dari formasi hidup dan mati, masalah pasti terjadi di suatu tempat. Chu Feng, kamu jangan panik. Biarkan Sun Yi dan aku menganalisis situasi ini. Kami pasti akan dapat membiarkan kamu meninggalkan formasi itu, kata Ying Mingchao. Menganalisa, benar-benar omong kosong. Keduanya sama sekali tidak tahu cara menembus formasi. Mereka pasti beruntung dan keluar dari formasi hidup dan mati secara kebetulan. Mereka sama sekali tidak tahu metode yang tepat untuk menerobos formasi ini. Chu Feng, kamu harus benar-benar tidak mendengarkan mereka, ucap si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ying Mingchao, si ratu menjadi sangat marah. Adapun Chu Feng, dia juga mulai ragu-ragu. Meskipun Chu Feng ragu-ragu, tapi dia tahu kondisi tubuhnya dengan sangat baik. Setelah melewati semua cobaan ini, tubuh Chu Feng sangat lemah sekarang. Yang paling penting adalah, dia sebenarnya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Jika dia memiliki kesempatan 30% untuk dapat melewati formasi hidup dan mati ketika dia pertama kali tiba, dan sekarang setelah dia terluka parah, dia paling-paling hanya memiliki peluang 10% untuk dapat melewati formasi hidup dan mati. Tetapi untuk hanya memiliki peluang 10%, harapannya untuk sukses benar-benar lemah. Haruskah dia terus mendengarkan Ying Mingchao dan Zi Sunyi, ataukah dia mencoba melewati formasi hidup dan mati sendirian? Pada saat ini, Chu Feng terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Chu Feng, daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan dirimu sendiri. Pada saat-saat seperti ini, kamu harus mengandalkan diri sendiri, si ratu menasihati Chu Feng dengan sangat serius. Adapun Chu Feng, dia tenggelam dalam pikirannya. Itu sama untuk Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Keduanya merenung dalam-dalam, dan mereka ingin mencari tahu apa yang salah. Setelah beberapa waktu berlalu, Ying Mingchao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pandangannya telah berubah, dan dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik ke arah Zi Sunyi dan bertanya, Sun Yi, bagaimana cedera Chu Feng dibandingkan dengan bagaimana cedera kita saat itu? Tanya Ying Mingchao. Saat itu, kita bisa dianggap berada di ambang kematian. Meskipun situasi Chu Feng saat ini juga sangat serius, tapi masih ada perbedaan besar dalam keseriusan dibandingkan dengan bagaimana kita dulu, kata Zi Sunyi. Kalau begitu, aku seharusnya benar. Cedera Chu Feng tidak cukup serius, kata Ying Mingchao. Apakah kamu mungkin berencana untuk menyarankan bahwa Chu Feng berjalan melalui formasi pembantaian itu lagi? Tanya Zi Sunyi. Itu benar, satu-satunya perbedaan adalah cederanya. Terlepas dari hal ini, aku tidak dapat memikirkan metode lain, kata Ying Mingchao. Pada saat ini, Zi Sunyi menjadi diam.
Dia juga tidak dapat memikirkan cara untuk menembus formasi hidup dan mati. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berdiri dan berkata, "Senior, aku sudah memikirkan cara," ucapnya. Pada saat yang bersamaan ketika Chu Feng berbicara, Ying Mingchao juga berkata, "Chu Feng, aku sudah berhasil memikirkan apa masalahnya," ucap Ying Mingchao. Kerumunan diterkejut oleh Chu Feng dan Ying Mingchao yang berbicara secara bersamaan. Itu seolah-olah mereka telah berhasil melihat harapan di Chu Feng melewati formasi hidup dan mati. "Chu Feng, jadi kamu juga sudah memikirkannya?" seru Ying Mingchao. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ying Mingchao merasa sangat bahagia. Lagi pula, dia merasa sangat menyesal meminta Chu Feng menanggung siksaan lagi. Sejujurnya, dia tidak benar-benar ingin memberitahu Chu Feng untuk melakukannya. Jika Chu Feng juga memikirkan hal yang sama seperti yang dia lakukan, segalanya akan jauh lebih mudah. "Aku pikir aku harus tetap mengandalkan apa yang aku pahami dari ilusi untuk menerobos formasi ini," kata Chu Feng. "Apa?" seru Ying Mingchao. Jantung Ying Mingchao menegang saat dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Meskipun Ying Mingchao menyetujui keputusan Chu Feng, tapi dia masih bertanya. "Chu Feng, mengapa kamu mengatakan itu?" tanya Ying Mingchao. "Senior, aku merasa ilusi itu mungkin tidak selalu mencoba menyesatkan kita. Alasan untuk itu adalah, karena dalam perjalanan ke sini, aku semakin yakin bahwa metode untuk menembus formasi yang aku pahami dari ilusi itu memang layak," kata Chu Feng. "Chu Feng, tidak perlu menyebutkan apakah apa yang kamu pahami dari ilusi itu layak atau tidak, karena dengan keadaanmu saat ini, kamu tidak akan bisa menggunakan metode yang kamu pahami dari ilusi itu," kata Ying Mingchao. "Senior, ada metode yang mungkin bisa memungkinkan aku untuk pulih," kata Chu Feng. "Untuk pulih?" seru Ying Mingchao dengan sangat heran. "Ini adalah pembentukan formasi yang aku pahami dari ilusi. Pembinaan formasi itu akan dapat membantu aku pulih." Hanya saja, Chu Feng tidak menyelesaikan kata-katanya. Alasan untuk itu adalah, karena sementara pembentukan formasi itu mungkin dapat memungkinkan dia untuk membuat pemulihan, dan sepenuhnya menyembuhkannya dari luka-lukanya, lalu mengembalikannya ke kondisi optimalnya, dan itu mungkin juga berakhir dengan mengambil nyawanya. Ini adalah pertaruhan. Namun demikian, Chu Feng memiliki kesempatan 50% untuk dapat sepenuhnya pulih dari lukanya. "Kamu berbicara tentang formasi penyembuhan itu. Tidak, kamu tidak boleh. Formasi itu terlalu berbahaya. Ini akan menjadi satu hal jika kamu dapat berhasil. Namun jika kamu gagal, itu akan mengambil hidup kamu," kata Ying Mingchao. "Chu Feng, kamu harus percaya padaku. Baik Sun Yi dan aku telah pergi ke tanah pemakaman tidak dikenal ini. Kami berdua mengalami apa yang kamu alami. Kami tidak akan pernah berbohong padamu. Kami juga telah mencoba banyak formasi spiritual dari ilusi itu. Namun hasilnya adalah, kami hampir kehilangan nyawa dalam proses tersebut. Chu Feng, kamu tidak harus membuat keputusan terburu-buru." Ying Mingchao menasihati Chu Feng dengan sungguh-sungguh. "Senior, sudahkah kamu mencoba formasi penyembuhan itu sebelumnya?" tanya Chu Feng. "Aku belum pernah mencobanya. Alasan untuk itu adalah, karena pembentukan formasi itu terlalu berbahaya," kata Ying Mingchao. "Senior, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu tahu apa masalahnya?" tanya Chu Feng. Dia ingin tahu apa Ying Mingchao menemukan masalah itu. "Itu benar, aku sudah menemukannya." Ying Mingchao tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung menyebutkan kepada Chu Feng apa yang dia rasakan masalah itu. "Apa? Dia ingin kamu menanggung siksaan dari formasi pembantaian lagi, katakan saja padanya untuk mati," teriak si ratu. Setelah mendengar saran dari Ying Mingchao, sebelum Chu Feng bisa menanggapi, si ratu meledak dalam kemarahan. "Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh mendengarkannya. Dia bukan kamu. Apa yang dia lakukan pada saat itu mungkin tidak mesti sama dengan apa yang telah kamu lakukan. Aku merasa bahwa dia hanya berhasil menembus formasi hidup dan mati ini dengan keberuntungan buta. Bahkan jika kamu berencana untuk berjudi, kamu harus melakukannya sesuai dengan pikiranmu sendiri. Kamu tidak bisa bertaruh dengan apa yang menurutnya benar," ucap si ratu yang takut bahwa Chu Feng akan terus mendengarkan instruksi Ying Mingchao. Jadi, dia mulai menasihati Chu Feng berulang kali. Pada saat ini, Chu Feng pun benar-benar terdiam. Dia tampak ragu-ragu.
Pada awalnya, dia merasakan banyak kepastian dan kepercayaan terhadap kata-kata Ying Mingchao. Itulah sebabnya dia melakukan apa yang Ying Mingchao perintahkan tanpa ragu-ragu sedikit pun, dan meninggalkan metode untuk menerobos formasi hidup dan mati yang telah dia rumuskan sendiri. Namun sayangnya, dia sekarang tidak lagi yakin. Dalam perjalanan ke sini, dia semakin yakin bahwa metode untuk menembus formasi hidup dan mati yang telah dia pahami dari ilusi, itu adalah jalan keluar yang sebenarnya. Sedangkan metode yang diusulkan oleh Ying Mingchao, itu lebih menyerupai pertaruhan. Chu Feng, Tuan Kota tidak akan sengaja menyakitimu. Kamu itu masih sangat muda. Dengan demikian, kamu tidak tahu tentang betapa berbahayanya Uaun Burial Ground itu. Selama bertahun-tahun, praktis tidak ada yang bisa keluar dari tanah pemakaman tidak dikenal itu secara hidup-hidup. Lord City Master dan Senior Z adalah satu-satunya dua individu yang berhasil keluar hidup-hidup. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, banyak orang yang hadir mulai mendesak Chu Feng. Mereka ingin dia mempercayai Ying Mingchao. Tindakan mereka bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, Ground Burial Unknown adalah tempat yang sangat berbahaya. Dengan demikian, mereka secara otomatis akan percaya bahwa pengalaman dari satu-satunya yang selamat tidak diragukan lagi adalah benar. Chu Feng, jangan repot-repot dengan omong kosong mereka. Kamu berbeda dari mereka. Hanya karena mereka tidak dapat mencapainya, bukan berarti kamu juga tidak akan dapat mencapainya, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu mulai sangat mendesak Chu Feng agar tidak mendengarkan Ying Mingchao. Aku sudah memutuskan akhirnya. Chu Feng berbicara. Aku tahu betul bahwa Senior Ying dan Senior Z tidak akan mencoba menyakiti aku. Namun aku, Chu Feng, punya ide sendiri. Selain itu, orang yang sedang terjebak di tanah pemakaman tidak dikenal sekarang adalah aku. Jadi aku ingin menggunakan metode aku sendiri untuk menembus formasi ini, kata Chu Feng. Ini, pahlawan muda Chu Feng, kamu pasti tidak boleh keras kepala dan membuat keputusan terburu-buru. Ini adalah sesuatu yang menyangkut hidupmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan menjadi diam sejenak. Namun setelahnya, mereka segera meledak keributan. Diam. Tepat pada saat ini, Ying Mingchao berteriak keras. Kerumunan segera menutup mulut mereka, dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Ying Mingchao memiliki ekspresi yang sangat rumit. Kemungkinan besarnya, dia juga merasa sangat terjerat dalam hatinya. Namun pada akhirnya, dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, karena kamu sudah memutuskan, kamu harus melakukan apa yang kamu anggap benar, ucap Ying Mingchao. Mingchao, kamu tidak bisa membiarkan Chu Feng melakukan itu, ucap Zi Sunyi. Melihat Ying Mingchao telah memberikan persetujuannya, Zi Sunyi segera menjadi gugup. Sunyi, bisakah kita menjamin bahwa Chu Feng pasti dapat melarikan diri dari sana jika dia menggunakan metode kita? Tanya Ying Mingchao. Zi Sunyi tidak menjawab, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Pada awalnya, aku yakin itulah masalahnya. Namun aku sekarang tidak lagi yakin. Dengan demikian, kita harus membiarkan Chu Feng membuat keputusannya sendiri. Karena bagaimanapun, orang yang menjadi perhatian keputusan ini adalah Chu Feng sendiri, kata Ying Mingchao. Terima kasih senior, kalau begitu junior ini akan memulainya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia duduk bersila di tanah. Kekuatan spiritu mulai muncul dari tubuhnya, dan dia sedang mengatur pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu sebenarnya sangat sederhana. Namun karena Chu Feng menderita luka yang sangat serius di seluruh tubuhnya, bahkan kekuatan spiritualnya telah tumbuh jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi, butuh Chu Feng 1 jam penuh untuk mengatur pembentukan formasi. Pembentukan formasi ini adalah sebuah terowongan, dan ada 2 pintu. Satu adalah pintu masuk, dan yang lainnya adalah pintu keluar. Melihat pembentukan formasi ini, Chu Feng menghirup udara dingin. Pembentukan formasi ini adalah sesuatu yang berhasil dia pahami dari ilusi. Ini adalah formasi spiritual yang hanya bisa dia atur di tanah pemakaman yang tidak diketahui. Saat Chu Feng melihat ke formasi ini yang memiliki kesempatan hidup dan mati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasukinya. Namun di depan fokus kerumunan, Chu Feng masih menyeret tubuhnya yang terluka serius ke dalam formasi itu. Bas-bas. Begitu Chu Feng memasuki formasi tersebut, formasi itu segera bersinar dengan cahaya. Namun demikian, cahaya itu berwarna merah tua, dan warnanya sama dengan darah.
Dan bahkan, suara aneh terdengar dari dalam formasi itu. Suara-suara itu sepertinya adalah suara mengunyah, itu mengunyah Chu Feng. Pada saat ini, orang-orang yang hadir menjadi sangat khawatir kepada Chu Feng. Mereka semua tidak tahu apakah Chu Feng bisa keluar dari pembentukan formasi aneh itu hidup-hidup setelah memasukinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.